Bisa dibaca? Insya Allah bisa. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Suglun la yang fakku ana uku. Satu. Kemudian yang kedua wa amalun pertama, ini kedua, ini ketiga. Bisa kelihatan kan nih? Insya Allah bisa. Sudah, di zoom aja, di zoom. Maka bisa kelihatan dari jauh. Jadi di sini dari sahabat Ubaidah al-Asadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Jadi seorang mujahid tabi'in tabi'in, generasi dari Rasulullah, kurang lebihnya itu di ke-10 Hijriah. Nah, apa kata baginda Rasulullah SAW? Man usriba qalbuhu hubbat dunya iltalaqa qalbuhu min hadhihi thalathi. Barang siapa yang hatinya selalu diemeng-emeng, selalu disirami, selalu dipupuk, selalu dipikirkannya adalah perkara dunia,
sehingga hatinya menjadikan cinta dunia, maka iltalaqo qalbuhu, Allah akan mengikat hatinya minha bitalatin, dengan 3 hal. Bukan kaki yang diikat. Apa yang diikat? Hati. Hati. Masya Allah. Jadi kelihatannya sederhana dilepas, tapi ternyata orang yang diikat. Apa hasilnya? Kalau orang Allah sudah mengikat, menyiksa, suhlun la yanfaku anahu, yaitu kesibukan yang tidak akan pernah mengenal letih. Bawahnya tuh buat capek, begitu masuk ke rumah langsung tepat, sholat kagak kedengaran. Masa pulang jam berapa? Pulang jam 12, jam 1, jam 2. Masya Allah. Emang kalau pulang jam 1, jam 2, subuhnya jam 7 boleh begitu? Ya enggak juga, makanya. Karena selalu diawali apapun kita dengan tidur, berdoa, dan meminta kepada Allah dibangunkan. Begitu Bu, Pak, ya. Selalu minta tolong sama, tenang saya udah biasa, begitu giliran bener janjian lewat. Gitu ya. Jadi dikatakan suhlun la yanfaku anahu, kesibukan yang tidak pernah mengenal letih. Jadi kelihatannya dia kuat, kelihatannya dia hebat, sama dikasih letih, tapi perasaan letihnya tuh nggak pernah berhenti-henti, nggak hilang-hilang, karena bawahnya seolah-olah di angan-angan, di otaknya itu sibuk, sehingga sholat ini lolos, lewat terus. Saya kalau nggak tidak segera begini-begini nanti bagaimana? Padahal sampai sana belum apa-apa. Masya kalau saya kemarin berangkat itu sama Pak Ade, saya nggak mau spare waktunya sedikit, harus agak panjang. Saya setiap kali berangkat ke Jakarta itu, kalau ngisi di hotel mulia atau di mana saja, biasanya berangkat jam 9 atau setengah 9. Jadi santai, kalaupun ada macet tenang, gitu. Jalan boleh macet, hati tidak boleh macet. Rezeki boleh macet, tapi ingat Allah Nggak boleh macet. lah. Iya, ini rezekinya macet, ingat Allahnya macet, udah ngumpet. Masya Allah. Jadi gitu, hati-hati. Sungguhnya yang faku'ana, kesibukan yang tidak pernah mengenal rasa letih. Masya tahu ambruk, Masya Allah. Kalau ibarat bangunan tahu-tahu robohannya langsung. Kenapa mundar mandir, Masya Allah. Ada nggak pernah lihat begitu Pak? Bu? Tsunami itu pernah. Pernah nggak lihat? Jangan lihat tsunami. Perasaannya orang letih-letih itu, Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Insya Allah nggak ada di sini. Namanya dunia banyak. Masya Allah. Jadi ternyata itu disiksa. Kenapa? Karena di dalam hatinya yang dipikirin perkara dunia, jadi kekhawatiran terhadap perkara dunianya sangat besar, cintanya kepada dunia sangat besar, sehingga karena saking cintanya dimondar-mandir, dibolak-balik, di atas ke bawah, lalu banding sana banding itu, nggak ada rasa letih, seolah-olah nggak ada rasa letihnya. Tahu letihnya kalau udah capek, tahu letihnya kalau sudah menjalankan, mendengar perintah Allah, baru terasa letih. Capek banget, Masya. Pernah dengar begitu? Belum. Hah? Pernah dengar nggak? Sering. Ya Allah, capek banget, Masya Allah. Saya ini terutama Baji, bukan siapa-siapa. Kadang-kadang kalau begini capek, Masya Allah. Makanya la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau capek, kalau letih dalam ibadah baca itu salah satu rahasianya. Ya, jadi jangan ngeluh dulu, tapi baca itu dulu. La haula
quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, wa amalun la yablughu muntahahu. Amalun bukan amal. Kalau ain kerjaan, kalau a alif mim lam itu angan-angan. Apa itu angan-angan? Impian. Impian. Ya, selain impian apa lagi? Keinginan, cita-cita, ya, khayalan, atau apa selain itu? Ada nggak yang lain? Hah? Iya tadi keinginan, cita-cita, harapan. Jikalau Gitu ya. Wa amalun la yablughu, angan-angan bekerja menaungi di dalam hati dan pikirannya yang tidak ada henti-hentinya, muntaha, sampai mentok pun gak akan pernah berhenti. Udah tidur lagi, dari mulai bangun tidur ceritanya dunia, mau tidur, setelah bangun tidur pun angan-angannya kepada dunia. Masjid dekat, suara azan ada, nyorong ke tempat rumah iya, datang enggak. Masya Allah. Kurang apa lagi? Kendaraan ada, motor ada, mobil ada. Harus pakai diantar pakai apa supaya bisa ke masjid? Pakai mobil. Harus diangkat sama orang empat. Hah? Pakai mobil. Dan kalau kita kan ada sholawatan di kantongnya diadanin. Ada kan sholawatan begitu, ada nggak? Ada. Iya, cari dah. Jadi wa amalun la yablughu muntahahu, angan-angannya, harapannya kepada pekerjaan, kepada perkara dunia yang tidak ada henti-hentinya. Sehingga baru begitu kalau ada pengajian, datang waktu sholat, capek nggak muncul, capek sekali. Pak, kenapa nggak ngaji? Capek banget. Bu, kenapa nggak ngaji? Capek, masya Allah. Kok biasanya tadarus Quran, sekarang tadarusnya tadarus WA, masya Allah. Ada nggak di sini begitu? Sejujurnya saya sejujurnya. Mana coba lihat dengan kamera. Sejujurnya saya sejujurnya baik kok. Itu jujur yang salah begitu tuh, begitu. Jujur sih jujur tapi salah. Jujur ya. Nah itu bisa jadi judul, jujur yang salah begitu. Gimana cerita? Tadi ya. Dua. Jadi angan-angannya kepada perkara dunia yang tidak ada henti-hentinya, yang tidak pernah merasa letih. Masya Allah. Padahal begitu dia, sehingga begitu mau dicabut ingatnya bukan kepada Allah, ingatnya kepada perkara dunia. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa khirsun la yudraku bina. Khirsun, kharoso, khirsun, rakus. Tahu rakus? Tamak. Tamak. Selain tamak, serakah. Selain serakah, makmak. Selain makmak apa lagi? Pelit. Wih, jauh amat. Tamak, serakah, makmak, hawak, terus apa lagi? Hoax. Bukan hoax. Udah kita jangan cerita hoax. Kita biarin aja urusan-urusan hoax, dan silahkan dah urusan yang lain. Ya Allah. Khirsun la yudraku bina, rakus yang tidak ada ujungnya. Sudah dicukupi segala-gala, gaji sudah cukup, tunjangan sudah cukup, tunjang sana, tunjang sini sudah cukup, tapi Allah cabut rasa cukupnya. Allah masukkan perkara dalam hatinya, kurang terus.
akhirnya kurang apa? Kurang ajar katanya tadi. Masya Allah, sehingga dia kurang syukur. Akibatnya jadi kalau kurang syukur, iya jadi kufur. Masya Allah. Makanya di sini dikatakan kata Rasulullah, man usriba qalbuhu hubbad dunya. Siapa saja yang hatinya yang selalu dipupuk, disirami senang dengan perkara dunia. Kalau dengan perkara dunia semangat. Masya Allah. Maka kata Rasulullah, iltalaqa qalbu, hatinya akan diikat oleh Allah bitalatin dengan 3 hal. Kesibukan, suglun, kesibukan yang tidak akan pernah mengenal letih. Suglun la yanfaku hina. Ada lagi dalam hadis yang lain yaitu hammun la yanqati'u anhu abadan. Hammun, kerisauan, kegelisahan yang tidak pernah ada ujungnya. Gelisah aja, Masya Allah. Orang lain membuat makan aja susah, ini begitu banyak, sudah banyak juga masih gelisah, masih ada rasa khawatir aja. Masya. Kenapa? Karena rasa cukupnya dicabut oleh Allah. Jangan dikira cukupnya nempel kepada benda, bukan. Sebanyak apapun kalau Allah cabut rasa cukupnya, cabut rasa nikmatnya, nggak ada nikmatnya segitu banyaknya. Jangan dikira orang, oh kita ntar kalau udah kaya kita mau infak, mau sedekah. Bohong. Itu kena perangkap setan itu. Masya Allah. Jadi harus kita tahu, karena disitulah rasa cukup itu milik Allah. Makanya dikatakan kafallahu amrad dunyahu, Allah akan cukupkan dalam perkara dunianya. Milih cukup apa milih kaya? Milih cukup. Hah? Cukup kaya. Cukup kaya. Saya kayaknya cukup aja cukup. Kalau orang yang banyak duitnya itu orang cukup, orang kaya? Kaya insya Allah. Hah? Insya Allah kaya. Kalau yang segala-galanya ada itu orang kaya, orang cukup? Kaya. Kaya lagi, kaya lah. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang cukup? Kaya. Cukup. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini santai aja udah, ngaji kita mau santai aja dah. Jadi hati-hati di akhir zaman, karena ini peringatan Rasulullah. Jadi orang bukan cintanya kepada pemilik dunia, lebih cinta kepada dunianya. Makanya giliran dicabut dunianya, nggak ada cintanya sama Allah. Masya Allah. Makanya jangan terlalu banyak disirami. Maka siramilah dengan agama, siramilah dengan nasihat, siramilah dengan taklim. Maka kita akan nanti akan terbuka. Oh iya, Masya Allah. Begitu. Gitu ya. Jadi yang kedua, wa amalun la yablughu muntahahu, angan-angannya masalah dengan pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya, muntahahu. Jadi enggak selesai gitu. Udah sampai mentok. Hari kalau perlu jangan 24 jam, disambung seminggu. Harusnya 24 jam, berarti 48 jam, karena kurang. Masya Allah, besok lagi suruh datang lagi. Ada cerita orang tua, dari muda sampai tua senang ke sawah. Ya Allah, kelihatannya dia senang, bukan senang, itu dipenjara oleh sawah. Giliran meninggal dibawa nggak sawahnya? Enggak zakat dikeluarin, enggak apa nih, enggak, sampai namanya petugas gorong doang. Masya, sama kita juga hati-hati. Kita senang bolak-balik ke tempat kantor, hati-hati. Jangan-jangan sampai lama-lama di kantor, di sana lalunya pulang, enggak. Kadang-kadang nginep,
begitu pulang udah capek. Itu kelihatannya begitu, padahal itu tidak terasa sedang di penjara di Dunia. di kantor. Kawe. Masya di penjara, ya Allah. Kenapa? Karena yang dipikirkannya dunia. Coba pikirkan, kita munajatnya, ayo semuanya kita ingatkan dari rakyatnya, pejabatnya sampai yang paling tertinggi, ingatnya kepada Allah. Beres semua. Masya Allah. Jadi kelihatannya sehari dua hari, ya Allah. Jadi bukan sibuk, sesungguhnya di penjara di kantor. Kalau ada orang bolak-balik ke pasar, bukan nggak boleh, yang penting waktunya sholat begitu. Itu yang memutuskan mata rantainya itu di sholat itu loh. Ya, di sholat. Makanya setelah sholat ada infak, ada sedekah, diuji. Nah, harta yang kita dapatkan bagaimana untuk infak? Ayo, masih ada rasa cinta apa enggak? Masih ada teman apa enggak? Begitu. Untuk menguji keimanan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa khirsul la yudraku hina, rasa rakus, rasa loba, rasa toma, rasa apa lagi? Rakus, serakah, mak, apa lagi? Enggak, tamak, hawa. Masih ada lagi saudaranya yang masih sejenis itu. Bahasa Sunda itu. Ya Allah, ini saudaranya banyak banget. Rakus bin serakah bin tamak bin hawa bin makmak, loba, masya Allah. La yudraku hina, rasa rakus yang tidak ada henti-hentinya. Jadi karena yang dipikirkannya dunia, ternyata itu disiksa. Rasanya itu rakus, kurang, gak ada qanaahnya, gak ada rasa cukupnya. Jadi rasa cukup itu bukan karena banyaknya harta. Orang yang dikasih pas-pasan juga bisa ada. Allah kasih rasa cukup, ada gak? Iya, itu karena Allah kasih rasa cukup sehingga terima, disebutlah dengan qanaah. Begitu. Tapi kalau sifat qanaahnya dicabut, rasa cukupnya dicabut, Allah suntikan masuk jas sifat rakus, obatnya rakus masuk jas. Begitu rasanya kurang aja. Bukan kurang aja, kurang ajar. Masya Allah. Ada begitu ada masjid lewat doang. Ya Allah, dengar suara adzan, dengar. Ada pengajian, ada. Ngaji enggak? Masya Allah. Hati-hati. Jadi disitulah setiap perintah ibadah itu, apakah itu bentuknya sholat atau perikatan apa saja, itu yang memutus mata rantai kecintaan kita terhadap perkara dunia. Kalau tidak diputus, maka akan nyambung terus, ikatannya itu semakin kuat. Timbullah yang disebut dengan tulul amal. Tul itu panjang, itu bahasa Arab. Tul, tok sama lam. Tul, panjang, lurus, begitu. Ya, bahasa kitanya tulul amal, panjang angan-angannya. Sehingga kalau sudah panjang angan-angan, dicabutlah rasa cukupnya, rasa cukup, rasa terimanya dicabut. Bawanya kurang, nggak terima. Nanti bagaimana, jangan, nggak usah, ya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah. Nanti bagaimana, jangan bagaimana, minta sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi begitu ya. Itu dengan
hadis dari riwayat Ubaidah Al-Asadi. Beda lagi dengan dari sahabat hadis Rasulullah dalam yang lain. Abu Les menjelaskan bahwa di sini kata man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Man asbaha, barang siapa asbah, sobah, subuh. Apa itu subuh? Pagi. Asbah lebih pagi lagi. Kapan itu lebih pagi? Artinya ketika kita baru bangun tidur, udah kepikirannya ke dunia dulu, bukan baca doa dulu. Hati-hati makanya tuh, Bu. Ya, jadi berangan-angannya jangan kepada dunia. Man asbaha wa dunya, barang siapa yang pagi-pagi sekali dunia akbaru hammihi, dunia itu menjadi tujuan utama, akbar tujuan besarnya, cita-citanya kepada perkara dunia. Makanya orang yang berhasil itu kuliah di TV-TV itu tinggalnya di kelas menengah mewah, rumahnya berjejer, mobilnya berjejer banyak. Yang dipakai berapa? Satu. Satu coklat. Fortuner. Giliran meninggal, kan pernah saya ketemu dengan orang kaya, begitu meninggal ambulannya belum datang, saya tunjukkan pakai aja yang versinya yang baru itu. Jangan Pak Ustadz, lah emang mobil siapa? Bukan mobilnya Bapak, kata saya. Iya, tapi jangan ini mah, Masya. Yang beli dia, yang usaha dia, namanya juga dia, dipakai kagak boleh. Masya, coba tega amat itu. Yang ngomong istrinya, yang ngomong anaknya. Bapak nggak boleh pakai mobil ini. Kayaknya mobil siapa, kata saya. Itu waktu terjadi di Kemang Pratama. Ambulannya nggak datang, kata saya. Ya udah mau dibawa ke masjid, dipakai di mobilnya dia, kan kata saya begitu. Kebetulan mobil ya memang harganya mahal gitu. Ya kan mobilnya dia, bukan mobilnya orang lain. Kalau mobilnya tetangga pantes. Ya Allah, itu baru dicabut nyawanya, dipakai aja kagak boleh. Padahal punya dia. La ilaha illallah. Makanya saya katakan manusia itu di dunia itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Orang kaya tidak bisa bertahan lama, orang miskin pun tidak. Pejabat yang paling kaya, paling kuat pun tidak ada yang bisa bertahan lama. Apalagi kita rakyat. Masya Allah. Orang sakti nggak ada, orang sakti nggak ada bisa bertahan lama. Orang-orang suci, para nabi aja dulu nggak ada yang bisa bertahan lama sampai sekarang. Semuanya dipindahkan dari alam dunia ke alam kubur. Masya Allah. Jadi hati-hati, hamun la yanqati'u anhu abadan, kerisauan yang tidak akan pernah putus dari dalam hatinya selama-lamanya. Ini gelisah aja, Masya Allah. Duduk di sini gelisah, duduk di tempat pengajian aja gelisah. Ya Allah, udah gelisah, pengen cepet-cepet ke kantor, sudah sampai kantor gelisah juga. Ya Allah, saya belum ini. Coba, bisa nggak Allah kasih begitu? Bisa nggak? Lah iya, kalau orang yang dipikirkannya itu selalu dengan perkara dunia, ingat Allah akan suntikkan. Itu sebuah iqab. Iqab itu siksaan. Ya, kalau dalam hadis tadi diikatnya di dalam tangannya dilepas, kakinya dilepas, jalan-jalan kemana bisa, tapi diikat sama Allah. Udah nggak bisa kemana-mana. Masya Allah, giliran ke masjid capek, ngaji capek, sholat capek. Masya, hati-hati. Kalau ada dalam hati terkena begitu, segera la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ayo, itu sudah terkena penyakit itu, segera. Makanya kalau saya sering katakan,
Jangan terlena dengan perkara dunia. Kalau sudah terlena, gimana kalau terlena? Hah? Sudah jadi merana, namanya sengsara bahasa Belandanya. Ya. Kemudian wasulun la yatafarraghu minhu abadan, sulun kesibukan yang tidak ada luang waktunya untuk ketaatan kepada Allah. La yatafarraghu minhu abadan, selama-lamanya. Kalau untuk ketaatan bawahnya sibuk. Ngaji. Mohon maaf saya nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa lama-lama. Ada nggak pernah dengar begitu, Pak? Pernah. Di mana itu? Ya Allah, la ilaha illallah. Hati-hati makanya ya Allah. Ini penyakit akhir zaman, kelihatan sederhana. Dan itu dikatakan di situ kita sudah agak sedikit melenceng dari hidayah. Makanya segera tarik kembali bahwa kita tidak ada kekuatan apa-apa kecuali pertolongan Allah. Jangan nolong orang lain, nolong diri sendiri. Kadang-kadang nggak kuat. Suruh ngaji, suruh duduk di majelis, suruh sholat jamaah, berat apa enggak? Berat apa enggak? Sejujurnya emang berat. Emang ada apanya? Bawa apa berat? Nggak bawa apa-apa. Cuma suruh datang doang. Emang disuruh bawa yang berat-berat kan? Enggak. Lalu kenapa bilang berat? Bawa beras. Karena yang berat itu bawa dosa. Sehingga ini belum di akhirat nanti. Ya Allah, di dalam surat apa namanya Al-An'am itu, ya Allah, ngeri banget. Dalam surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ya. Ya. Di dalam surat yang ke-6 itu, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Masyaallah. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-An'am ayat 31. Dikatakan qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sangat benar-benar rugi alladzina orang-orang kadzdzabu, senang mendustakan. Kadzdzabu itu sudah berulang-ulang dustanya. Jadi kadzdzabu bi liqa'illah, mendustakan pertemuan dengan Allah. Dipanggil suruh ketemu, sini sholat, sini sholat. Allah Akbar. Menghadap siapa itu? Allah. Menghadap Allah. Minta sendiri aja, kamu aja dulu. Masya Allah. Hatta idza ja'atuhum sa'atu, ketika datang kematian itu, as-sa'ah, mendadak. Enggak sakit, enggak mati. Bisa begitu? Pernah terjadi? Ada enggak? Ada. Banyak, bukan ada. Dari dulu ke sekarang. Dulu sudah ada, sekarang banyak. Ada orang nggak sakit apa meninggal. Ada yang mau berangkat ke kantor, ada yang pulang dari kantor, ada yang nggak kemana-mana, ada yang di rumah aja. Mati nggak? Mati juga. Masya Allah. Ada yang habis olahraga, tujuannya pengen sehat, mati. Masya Allah. Hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu, ketika datang kematian itu secara tiba-tiba, mendadak, baghtatan, jadi serta-merta, mendadak bahasa kita, tanpa persiapan, tanpa apa. Kalau orang-orang yang tidak siap tadi, mereka mengatakan, ya hasratana 'ala ma farratna fiha, celaka kami ya Allah atas kelalaian kami sewaktu di dunia. Masya terlena. Kalau bahasa kitanya keasikan. Ya Allah, terbuai. Ada
waqarna fiha wa hum yahmilun. Karena itu bagi mereka yahmiluna auzar, panggul bawa dosa-dosamu ala zuhuri, di pundak kalian semua. Padahal begitu datang sholat kenapa berat? Mungkin dosanya banyak. Orang yang sholat itu bawa dosa dan bawa doa kita, itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Sampai dipanggil orang tua, nah sini sebentar, karena dipanggilnya jam 7, datang jam 12. Kira-kira bagaimana? Besok nanti kesini ya nak, ke rumah mama ya, ke rumah ayah ya, ke rumah bapak ya. Iya, datang nanti seminggu berikutnya. Yang udah datang nak, sibuk mah, masya Allah, hati-hati. Itu ya. Jadi jangan sampai apalagi ini kita dipanggil oleh Allah. Ya hasratana ala ma qarna fiha wa hum yahmiluna awzara ala dhuhrihim ala sa'a ma yazirun. Ketahui olehmu alangkah jeleknya apa yang kamu perbuat. Wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kesenangan dunia illa la'ibu wa lahun, kecuali kehidupan dunia itu la'ib, permainan. Ingat permainan, tahu permainan? Permainan sepak bola, main-main, dilempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Permainan. La'ibun wa lahun, hanya candaan. Lahun, ngomong, candaan. Kalau bahasa kita dunia itu panggung. Satu orang kayak orang main-main. Itu orang main-main, kayak orang nyuci baju, Bu. Nyuci baju, hari ini dipakai, setelah dipakai ditaruh di tempat cucian, digosok-gosok, direndam, dicuci, dibersihkan, dijemur, disetrika lagi, dicantorin lagi, dipakai lagi. Itulah dunia. Sibuk-sibuk, susah-susah ngumpulin duit 1 bulan, begitu dapat dibagi ke anak, ke istri. Selesai, ini buat ini, buat ini, buat ini. Kayak orang main-main nggak ada lagi. Begitu datang dibagi-bagi, selesai dibagi-bagi, nyari lagi, dikumpulin, besok dibagi-bagi lagi. Masya dunia itu yang dikatakan permainan. Senang dikasih main-main. Kayak orang kalau bahasa kita dolanan, bahasa kitanya main-main kok nggak mau. Kamu jangan banyak main, ini waktunya sholat. Kan sering begitu ya kalau anak-anak itu. Nah padahal bukan anaknya doang, bapaknya juga sama. Seneng main-main, ya Allah, Bu. Main-main itu banyak, bukan bermain aja, jadi bukan main handphone, itu juga main-main kan. Dan kalau sebentar dulu, baru juga azan lu komat sebentar lagi, nanggung ntar, masya, itu main-main loh. Jadi karena itu waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairun, jauh lebih baik, lil ladzina yattaqun, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kerjakan perkara akhirat, dahulukan perkara akhirat, ingat dengan perkara akhirat, maka yakinkan kita akan disegerakan oleh Allah, dan disitulah ada hidayah Allah. Makanya Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Makanya inilah Quran ini, dzalik itulah kitab Al-Quran ini adalah di dalamnya tidak ada keraguan-keraguan. Hudan lil muttaqin. Hudan, mufradnya itu hidayah, satu petunjuk. Hudan, berbagai macam petunjuk, semuanya ada di dalam Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran sama halnya orang yang membaca berbagai macam petunjuk-petunjuk dari Allah. Seluruh petunjuk Allah semuanya ada di Quran. Petunjuk keselamatan, petunjuk kebahagiaan, petunjuk kemuliaan ada di Quran, bukan di WA, bukan di WA. Masya
Lebih sering baca Quran atau baca WA? Sejujurnya saya baca WA sejujurnya. Ini jujur yang salah itu. Gimana kita? Jujur yang Betul. salah. Jujur tapi salah. Bisa ngerti? Kurang. Tanya ke rumah dulu sambil bawa itu. Masya Allah. Jadi hati-hati. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Apakah mereka tidak mempergunakan akalnya? Masya ya Allah, dikasih pertanyaan kan, apakah kamu tidak menggunakan akalnya? Kok sampai cenderung dengan perkara dunia sampai akhirat kok lupa? Sampai iman dijual, hidayah ditinggal. Masya, hati-hati ya akhir zaman. Karena di akhir zaman itu seperti gelapnya malam, kayak sampai empat begitu lagi malam gelap gulita, tadinya terang benderang, coba begitu pengen keluar dari rumah saja, pintu ini dikunci dulu, udah nyari. Kalau terang ukuran sekian detik ini udah bisa sampai keluar. Tapi karena gelap, karena tadinya melek terus gelap, cek. Berapa menit kita keluar? Bermenit-menit. Lama apa sebentar apa lama? Bermenit-menit. Begitulah tandanya dunia dalam keadaan fitnah itu begitu. Sehingga mau sholat aja lama, mau kesini lagi. Hati-hati, ini namanya masuk dalam dunia akhir zaman. Makanya banyak fitnahnya. Orang kita seharusnya ngaji, sampai di pengajian bukan dengerin ngaji, pegang handphone. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Masya Allah, butuh hidayah. Bukan salah ustaz yang butuh hidayah. Untuk mendengarkan butuh hidayah, untuk mengamalkan butuh hidayah, untuk bisa istiqomah butuh hidayah. Kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa. Sudah sampai di sini ngerjain yang lain. Ya Masya Allah. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Pengen diumpetin semua. Astagfirullah. Udah jam nongkah. Jadi nanti, jadi itu hati-hati. Ada berapa katanya? Man asman usriba qalbahu hubbat dunya. Barang siapa yang hatinya usriba itu disiramin, ya, qalbahu hatinya hubbat dunya, sehingga mereka mencintai terhadap perkara dunia, sehingga tadinya senang ngaji berubah nggak senang ngaji, senang sholat jamaah wah senang kelamaan Ustaz. Iltaraba qalbuhu, Allah akan mengikat hatinya minha bitalatin, dengan 3 perkara, diikat dengan 3 perkara. Kalau orang sudah cintanya kepada dunia, yang pertama syukrun la yanfaqu ghina, kesibukan yang tidak akan pernah ada letihnya. Masya Allah, ngeri banget ini. Kemudian yang kedua, amalun la yablughu muntahahu, amalun angan-angannya, di dalam hatinya itu angan-angan isinya. Apa angan-angannya? Angan-angan keinginan untuk bekerja atau keinginan untuk perkara dunia, la yablughu, tidak pernah mengantarkan kepada kecukupan. Kurang aja bahasanya. Masya Allah, kurang aja. Yang ketiga, wa khirsun la yudraku ghina, khirsun rakus yang tidak sampai kepada memiliki rasa cukup atau kaya. Ghina, nggak cukup-cukup, bawahnya kurang. Masya, duit begitu banyak kurang, orang lain punya sedikit, alhamdulillah kita banyak kurang. Ya Allah, dipakai buat ini sayang, untuk infak sayang, untuk sedekah sayang, giliran untuk yang lain, untuk maksiat ada ngeri itu.
begitu hiburan berapa ini, 40 juta, bayar itu. Ya Allah, nyumbang 200.000 hiburan 40 juta keluar. Masya, hati-hati. Karena apa? Di saat pencariannya tidak diputus dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Makanya taat kepada Allah ini akan memangkas perkara penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Insya Allah. Khirsun la yadraku bina, rasa rakus yang tidak pernah mencapai rasa kecukupan dalam hatinya. Masya Allah, jangan sampai. Makanya ini dulu Rasul sudah menyampaikan, kita ngulangin aja ya, jangan sampai. Makanya segala sesuatu syukurin, terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ningkatin ibadah ke gimana? Waktunya ngaji, waktunya dengerin pengajian, dengerin. Waktunya ngaji, tidur. Waktunya tidur, main handphone, balik. Waktunya tidur, main handphone. Begitu datang waktu sholat, tidur. Masya, alasannya apa? Kecapean deh. Capek. Masya, Bu, capek Bu. Masya Allah. Pernah dengar begitu Bu? Sampai kalau Bu, ayo Bu, capek Pak. Dari mana? Dari pasar. La ilaha. Hati-hati. Dari pasar. Jadi begitu. Itulah cara menjebaknya iblis itu, menggoda manusia, menyesatkan dari perkara yang kecil sampai nanti terpelosok menjadi jauh. Apalagi kalau kita nggak pernah ngaji, Masya Allah, udah tambah kebelangsa. Na'udzubillah. Ayo kita berlindung kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita kerjakan sedikit pun kecuali atas pertolongan Allah. Memang kita manusia itu didesainnya, diprogramnya adalah program Allah. Yang bikin program sendiri, yang programnya program syaitan, program Allah kita ini. Sehingga harus selalu membawa kalimah Allah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan.